Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rais Setiawati kembali hadir menjumpai pemirsa Bali TV dalam program Dialog Harmoni Bali. Ya, dan sore ini kita mengangkat topik memaknai kasih sayang, perkawinan dan budaya di Bali. Jadi kira-kira seperti apa dan bagaimana caranya untuk memaknai kasih sayang, perkawinan dan budaya di Bali. Nah, karena itu kita sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama kita akan sapa dulu, sudah hadir Dr. Cokordo Bagus Jaya Lesmana, SPKJK, Mars Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Om Swastiastu, Dr. Cok. Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Dr. Cok sore hari ini? Baik dan Baik, sehat lah. Sehat ya dok di tengah ya. kasus yang terus meningkat, tapi Benar kita sekali, dok, ya. mencoba untuk menjaga kondisi tetap sehat. Harus tetap sehat ya dok ya, sehat lahir batin dok. Baik, dan berikutnya juga sudah hadir ini Dr. Luluh Ketut Suryani, SPKJK, dan juga sekaligus merupakan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Prof sore hari ini? Baik, menyenangkan. Prof, ya? Menyenangkan Prof ya, matching sekali Prof. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini dia pemirsa Bali TV sore hari ini, kedua narasumber kita ada Dr. Cok dan juga ada Prof. Dr. Suryani yang akan membahas terkait memaknai kasih sayang, perkawinan dan budaya di Bali. Ini topiknya menarik sekali, apalagi di kalangan anak muda. Nah, pasti kalau mendengar istilah kasih sayang, wah ini memang seperti berdebar jantungnya ya dok ya. Ya baik, jadi terkait dengan topik kita sore hari ini, kita akan awali dengan seperti apa makna kasih sayang secara psikologis. Mungkin dari Prof. Suryani dulu, silakan Prof. Kasih sayang secara psikologis tentu menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan lewat kata-kata kah, lewat gerakan, lewat suara dan sebagainya. Tetapi dalam kedekatan, kasih sayang di Bali tidak hanya dalam suara, tetapi yang dipentingkan adalah bisakah kita dekat ngobrol sama anak, kemudian merasakan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakannya. Namun sekarang masyarakat kita dengan adanya pengaruh barat menganggap bahwa apa yang ada di Bali cuma ngomong, kemudian bercanda, itu bukan bentuk kasih sayang. Kasih sayang menurut anak-anak sekarang adalah dengan mencium, memeluk, dan kemudian menyampaikan kata, aduh kamu cantik, kamu manis. Kalau di Bali tidak perlu dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan tindakan, tetapi dengan rasa. Sehingga dengan rasa menyayangi dari matanya, ibu bapaknya menyayangi atau tidak, dari suaranya apakah dia mencintai atau tidak, dari sana. Nah sekarang disinilah orang lanjut usia seumur saya dan yang lebih tua akan sulit untuk memberikan apa yang diinginkan anak-anak muda ini, karena kita tidak biasa berpelukan, kemudian menyatakan dengan kata aku cinta kamu. Nah itu kan tidak ada di Bali, cukup dengan ngajenggus, itu sudah mencintai. Baik, jadi ada sedikit perubahan ya. Baik. Tidak sedikit, banyak sekali perubahan. Baik ya, ini tentu memang suatu fenomena kalau kita lihat memang kalau dari kecanggihan ataupun dari perpaduan berbagai budaya ya Prof ya. Nah jadi ini membuat rasa yang dirasakan anak muda berbeda, inginnya diberikan kasih sayang oleh orang tuanya. Ya karena itu saya melihat sekarang COVID ini kiranya mungkin untuk membalikkan. Orang Bali ingat, kamu punya budaya yang luar biasa. Sehingga kita sekarang kan tidak ada boleh berpelukan, jarak jauh, jaga jarak, cuci tangan, persis seperti orang zaman dahulu. Ya, coba lihat orang Bali dahulu, di rumahnya ada gentong, sebelum masuk kita cuci tangan, kemudian setelah itu bilang Om Swastiastu, tidak ada berpelukan. Cuma ngomong dengan suara, orang akan merasakan ini orang yang sayang, orang yang benci, atau orang yang mau marah. Jadi kita merasakan rasa yang diinginkan. Iya baik, ini menarik sekali ya. Nah mungkin kalau dari pandangan Dokter Cok sendiri, sekaligus sebagai anak muda ya, bagaimana nih dok, pandangan dari dok sendiri? Ya kalau saya melihat sekarang ini kan kita sudah tidak lagi hanya hidup dengan masyarakat Bali saja, tetapi sangat besar dipengaruhi oleh kondisi global. Bahkan dikatakan dunia sudah dalam genggaman.
sehingga seperti besok misalnya akan ada perayaan Valentine 14 Februari yang setiap tahun dilakukan. Tentu buat mereka yang sudah bersentuhan biasa dengan dunia global tentu merasa ini adalah bagian dari cara untuk mengungkapkan kasih sayang. Tetapi seperti Prof katakan tadi, buat mereka yang generasi ya di atas kita, Prof itu mungkin tidak ada mendapatkan pengaruh mengenai Valentine dan sebagainya, sehingga tidak banyak melakukan hal tersebut. Nah, ini memang perlu ada semacam, boleh dikatakan, komunikasi antar generasi yang perlu dilakukan, sehingga jangan kemudian yang senior menyalahkan yang muda ketika mencoba untuk mengekspresikan ungkapan kasih sayang mereka dengan cara yang mereka pahami saat ini. Membeli bunga, membeli coklat, dan sebagainya. Hanya untuk menyatakan bahwa saya memiliki rasa cinta terhadap entah pasangannya, atau entah dengan sesama, dan sebagainya. Tetapi yang harus disadari juga bahwa setiap orang itu punya yang namanya cinta atau rasa kasih sayang itu. Setiap masyarakat memiliki itu. Tidak ada satu komunitas atau masyarakat yang tidak memiliki atau tidak berdasarkan adanya rasa cinta. Ya, di seluruh dunia ini punya konsep yang mengenai cinta dan kasih sayang ini. Cuman seperti tadi, beda budaya, beda cara pengungkapan, beda masyarakat, beda cara berespon terhadap sesuatu. Nah, tentunya kalau kita ingin bergerak dengan harmonis, harus bisa memahami apa yang menjadi jati diri kita, kemudian melihat apa yang menjadi pengaruh dari luar diri kita, sehingga kita tumbuh dan berkembang itu memang tidak kehilangan identitas, tidak kebingungan. Ingin mengungkapkan yang tadi katanya rasa, tetapi kalau tidak ngomong nanti nggak dianggap, karena nggak bisa ngomong katanya. Tapi kalau ngomong nanti dianggap berlebihan, karena yang dipentingkan adalah rasa. Jadi saya melihat ini adalah suatu bentuk perubahan kita menuju ke masyarakat global yang juga perlu melihat kondisi di luar, tetapi tetap dengan jati diri sebagai bangsa kah, sebagai masyarakat, agar tidak nanti kita mengadopsi budaya luar tetapi melupakan jati diri, akhirnya budaya kita sendiri hilang. Iya. Nah, padahal kita masih memiliki budaya Bali itu sendiri ya, Prof dan Dokter ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan bahas di segmen kedua. Kita harus jeda dulu, dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita masih membahas terkait memaknai kasih sayang, perkawinan, dan budaya di Bali. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya gambaran terkait topik kita untuk sore hari ini dari Prof Suryani dan juga Dr. Chok. Nah, sebelum kita kembali ke Prof Suryani untuk bahas lebih lanjut, kita lanjutkan lagi ke Dr. Chok. Nah, tadi dokter juga sempat menyinggung terkait budaya-budaya ya, Dok ya. Nah, kalau dari menurut Dok sendiri, bagaimana sih memaknai kasih sayang bagi budaya di Bali seharusnya? Ya. Kalau tadi juga Prof juga sudah sempat menyampaikan bahwa di Bali itu lebih menggunakan rasa ya. Jadi ketika orang sudah memiliki yang namanya kasih sayang atau rasa cinta itu, kalau kita mau tingkatkan lagi ke level untuk ke jenjang perkawinan, ini akan sangat berbeda cara mengekspresikan hal tersebut ya. Meskipun sama-sama memiliki rasa cinta, tetapi kalau berlatar belakang budaya yang berbeda, cara pengungkapan yang berbeda, tentu terkadang dalam perjalanannya juga menjadi berbeda. Ya, di Bali sendiri, misalnya yang Bali Utara sama Bali Selatan, cara mengungkapkan perasaannya itu juga beda-beda ya. Kalau di Utara mungkin lebih vulgar dibandingkan yang Selatan. Nah, sehingga ini juga butuh waktu untuk kita bisa menerima bagaimana cara kita mengekspresikan rasa kasih sayang tersebut. Nanti kasih sayang ini juga harus dilihat berbeda dengan yang namanya sex drive gitu ya. Karena banyak menganggap kalau kamu emang sayang, cinta sama saya, ya serahkan segalanya untuk saya. Nah, itu yang sering kita dengar juga di kalangan anak muda, sehingga banyak belakangan kami melihat ada justru kejadian hamil di luar nikah, kemudian juga yang harus menikah tanpa pasangan karena pada ujungnya
komitmen yang di awal mereka bangun dengan rasa cinta itu akhirnya kandas karena tidak memahami secara utuh apa yang dimaksud sebagai cinta atau kasih sayang tersebut. Nah, ini juga akan berimbas ke depannya kalau kita tidak mempelajari, kemudian memupuk, kemudian membina hal ini, akan berujung pada yang sekarang kita lihat. Lebih banyak orang cerai daripada yang menikah. Bahkan di pengadilan dikatakan bukan mau cerai, tapi mereka ingin menjadi janda atau ingin menjadi duda. Nah, ini kan sangat mengenaskan kalau katanya Pulau Dewata yang tingkat pemahaman untuk rahayu atau bahagia dan kasih sayang ini tinggi, tapi pada kenyataannya yang kita lihat adalah kasih sayang yang toksik, yang beracun, yang tidak bisa melihat bagaimana membuatnya menjadi sebuah hubungan yang baik. Nah, ini tentu perlu kita sikapi bersama, karena kalau tidak nanti akan menjadi permasalahan tidak hanya buat pasangan itu saja, tapi buat juga anak dan keturunannya. Karena akan merekam memori yang tidak baik atau mengerti tentang makna kasih sayang itu sendiri. Iya. Nah, jadi yang seharusnya kasih sayang itu adalah semuanya itu yang akan menghasilkan vibrasi positif. Akhirnya ada beberapa kalau salah mengungkapkan vibrasinya negatif ya, Dok ya. Karena ada juga yang menganggap kalau sekali sudah mengungkapkan artinya akan sepanjang masa seperti itu. Padahal ini kan yang namanya kehidupan harus dibina. Harus dibina, dipupuk dan dibangun untuk tetap menyala gitu. Karena kalau tidak bisa saja menjadi redup karena tertutup oleh kondisi-kondisi lain. Baik, jadi jangan mengira kalau di awal memang sudah seperti, ya memang benar-benar bucin banget mungkin begitu istilahnya ya, dan akhirnya nanti bisa berubah kalau tidak dipupuk ya, Dok ya. Baik, saya langsung ke Prof. Suryani. Prof. Suryani ingin langsung menambahkan atau ada yang ingin dikomentar seputar apa yang disampaikan oleh Dr. Chok? Saya ingin menyampaikan kalau kita ingin anak-anak kita atau kita sendiri tidak merindukan kasih sayang, maka bisakah dia waktu di dalam kandungan sesudah dilahirkan sampai 10 tahun pertama merasakan kasih sayang ibu bapaknya? Kalau itu sudah dia miliki, dalam hidupnya dia tidak memerlukan kasih sayang orang lain, malahan dia bisa bagaimana dia memberikan kasih sayang untuk membuat hubungan lebih bagus. Nah, disinilah sebenarnya dasar kenapa anak-anak itu kecil-kecil sudah merindukan kasih sayang cinta dari orang lain, karena waktu kecil itu tidak pernah merasakannya. Di Bali sudah diajarkan, kalau kamu nanti ingin membuat anak, bertapalah dalam melakukan hubungan seksual harus dengan cinta kasih, bukan karena pemaksaan, bukan karena pemerkosaan. Dan kemudian setelah mempunyai anak, ingat itu ada roh leluhur yang suci datang ke dunia ini. Berikan dia kasih sayang, hormat, menghargai, dan itu akan terekam di memori anak itu. Banyak orang mengira bahwa apa yang terjadi dalam kandungan tidak ada artinya. Tapi di Bali sudah dalam filosofinya ditanamkan apa yang terjadi di dalam kandungan menjadi dasar kepribadian anak. Nah, karena itulah biarkan hal ini berjalan. Jangan sampai anak kita lahir merindukan kasih sayang karena dia tidak pernah merasakannya dan tidak pernah memahami apa itu kasih sayang. Jadi kalau ini bisa diberikan, kita harus melatih mereka yang akan menikah bisa memberikan kasih sayang pada anaknya, maka tidak akan terjadi seperti sekarang ini mencari orang yang memberikan kasih sayang. Dia cukup dan dengan dirinya, dengan Tuhan dan dengan lingkungan dia bisa. Tapi kalau ada orang yang menyayangi, dia bisa menilai orang ini betulkah menyayangi atau sekedar hanya untuk mencari pelepas hati dan sebagainya. Baik, nah silakan dari pandangan dari Dr. Chok sendiri. Nah, ini seperti yang disampaikan Prof. Suryani, ini memang luar biasa sekali ya. Bahkan ketika ibu mengandung itu memang harus dari awal sudah menanamkan bahwa ini memang si cabang bayi benar-benar diharapkan keinginannya ya, Dok ya. Nah, kemudian bagaimana caranya ini, Dok? Nah, ketika kita melihat sekarang anak-anak ataupun remaja kalau untuk menunggu kasih sayang dari orang tua, banyak orang tua sibuk di zaman sekarang. Kemudian gadget yang sangat menggiurkan. Seperti apa ini, Dok? Ya, jadi ini tantangan ya, tantangan tidak hanya buat kita tapi buat seluruh masyarakat juga. Karena kita kan melihat seperti tadi Prof katakan, dasarnya memang 9 bulan dalam kandungan. Jadi programnya seperti apa, itu terbentuk 9 bulan dalam kandungan. Kalau kita memang membentuk mereka dengan
kebutuhan dasar yang terpenuhi saat itu, tentu ketika mereka tumbuh dan berkembang tidak akan kebingungan mencari. Tapi setelah lahir masih ada golden period 10 tahun pertama yang bisa memberikan warna untuk kehidupan mereka, warna dasarnya. Apakah warnanya cerah, suram, atau seperti apa. Nah, setelah 10 tahun pertama itulah baru mereka kemudian akan menggambar kanvasnya dengan warna dasar yang sudah mereka dapatkan 10 tahun pertama dari kedua orang tuanya. Nah, sehingga kalau 10 tahun pertama seperti tadi Prof katakan, tidak cukup rasa aman, kasih sayang diharapkan ada di memori mereka, maka setelah mereka tumbuh menjadi remaja, akan terjadi pergolakan dalam pencarian jati diri mereka, dan tidak jarang akan menimbulkan masalah. Nah, setelah timbul masalah inilah baru orang tua biasanya ngeh, baru menyadari ada yang salah dari yang mereka lakukan. Nah, sehingga kedepannya dibutuhkan, kalau sampai terjadi suatu bentuk psikopatologis, suatu gangguan, akan dibutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk memperbaiki kondisi mereka. Tetapi tentunya kita tidak harapkan sampai terjadi gangguan hanya karena tidak memiliki rasa aman, kasih sayang, dan dicintai dari orang tua mereka. Meskipun pada kenyataannya kan sekarang akhirnya banyak yang lari menggunakan gadget, mencari teman di luar rumah, bahkan kecil-kecil sudah melakukan hubungan seks hanya untuk pemenuhan rasa cinta yang tidak mereka dapatkan itu. Jadi harus bisa membedakan nantinya kapan kita boleh melakukan hubungan seksual dan kapan kita boleh mengungkapkan rasa kasih sayang sebatas dalam rambu-rambu norma sebuah budaya, agar jangan menganggap oh kalau di luar boleh, kenapa di sini tidak. Nah, kan tiap budaya beda. Betul. Dan kita juga harus memahami kita tinggal di mana, hidup di mana. Seperti pepatah mengatakan, di mana langit dipijak, di sanalah di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Agar tidak kita ingin hidup di luar, tetapi tinggal di negara kita sendiri. Baik, jadi memang kita harus juga melihat situasi dan kondisinya. Betul. Ya dok ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari kasih sayang ini kan memang benar-benar sangat berperan dalam hidup kita ya. Dan kasih sayang itu nggak sekedar hanya dengan hubungan kita dengan keluarga, dengan rekan kerja, kemudian bahkan dengan binatang yang kita pelihara pun semuanya ya. Kalau dari Prof Suryani sendiri, bagaimana menanggapi peran kasih sayang dalam kehidupan? Peran kasih sayang dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita bisa merasakan orang lain. Dan kemudian dari merasakan orang lain dia menghargai atau tidak, tergantung reaksi kita. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan orang lain, bahwa semua orang ingin disanjung, ingin disayang, ingin dihargai, kita pun juga demikian. Tapi dalam keadaan seperti ini kita perlu belajar bagaimana dalam kasih sayang itu kita bisa membedakan kasih sayang sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak, dan sebagai suami atau sebagai istri. Jangan sampai semuanya dianggap sama. Kasih sayang memang ada dalam hal ini ke seks, tapi kita yang akan kita bicarakan adalah kasih sayang, saling menghargai, saling mencintai, saling memerlukan. Itu tidak ada hubungan dengan seks, tapi sekarang kan kabur. Semua dianggap sama, sehingga kalau sudah berhubungan saya harus dengan seks, baru bisa menangkap dia. Seks itu adalah hanya untuk hubungan suami istri. Itu harus perlu ditanamkan sejak kecil. Kalau tidak ditanamkan sejak kecil, itu anaknya akan menyampaikan ini seks itu hanyalah kebutuhan biologis. Kapanpun saya perlu tanpa memandang hubungan suami istri atau tidak. Nah, dalam cerita sebelum tidur pada anak, walaupun dia berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa masuk di dalam otaknya, asal jangan ngomong teori tentang apa yang kita lakukan tetapi secara anak-anak. Kalau ibu datang, ibu akan peluk kamu sayang, kamu anak manis, dan sebagainya. Nah, dia dengan kata-kata ini akan masuk. Dia tahu apa. Dan berikanlah cerita sebelum tidur. Ini ibu bapak sekarang tidak ada waktu untuk bercerita. Saya waktu kecil, waktu mempunyai anak kecil, tiap malam kami beri cerita sama anak-anak itu. Sampai waktu kami akan keluar negeri, mereka tetap menginginkan cerita ibunya. Tidak mau cerita yang lainnya dengan merekam. Dia merekam biar
dengar suara mama. Nah, jadi kalau kita mulai tanamkan sejak kecil, akan terekam di otaknya, ibu saya adalah ibu yang menyayangi saya, bapak saya adalah bapak yang menyayangi saya. Jadi dia bisa membedakan kasih sayang orang tua, kasih sayang teman, kasih sayang guru, dan nanti setelah dia menikah, kasih sayang sebagai suami atau istri. Iya, baik. Karena Jadi, kalau tidak ya. itu banyak kita lihat kan yang menjadi korban pedofil. Betul Karena sekali. kecil-kecil mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang mereka butuhkan, akhirnya orang lain yang memberikan. Orang lain yang memberikan, dan ini menjadi ancaman buat mereka. Karena kan mereka akan menjadi korban ketika orang tua tidak mampu memberikan perhatian, rasa kasih sayang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Suryani, maka orang luar akan siap. Nah, mereka tahu yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah seperti tadi, mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan sederhana kalau anak-anak itu ingin kita ambil perhatiannya, cukup membelikan permen, es krim, ya simpel-simpel saja, itu sudah bisa menarik mereka untuk memberikan apa yang menjadi sebenarnya sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Baik. Jadi itu suatu ancaman yang kalau kita tidak cermati dengan baik akan menghancurkan generasi muda kita ke depannya. Iya. Jangan menganggap pedofil itu hanya orang asing. Sekarang di Bali ini banyak pedofil datang dari keluarga kita. Ya, seperti pasien-pasien saya, umur 2 tahun dia sudah diperkosa. Karena ibu bapaknya sibuk. Ini bukan orang miskin, ini orang kaya. Iya. Jadi dia ngomong sama anak itu, "Gek, pakai celana lobang." Karena dia akan mengajar anak itu berenang. Baik. Kemudian diperkosa dan lain-lain. Ini pernahkah kita tahu apa yang terjadi di masyarakat Bali? Miris sekali ya, Prof ya. Karena kita tidak pernah masuk ke dunia mereka yang akan punya anak dan akan membesarkan anak, karena kita sibuk dengan saya harus punya uang, dia punya rumah, saya harus punya rumah, dia punya mobil, saya punya. Dikira dengan mobil, rumah itu akan memberikan kasih sayang. Tidak. Baik. Nah, karena itu saya mendengar Ibu Gubernur akan mengadakan program untuk melahirkan anak-anak berkualitas. Mudah-mudahan ini bisa membuat orang Bali mulai berpikir jangan sekedar hubungan seksual. Hubungan seksual tidak hanya untuk sekedar nafsu, tapi pikirkan panjang bahwa itu hanya boleh dilakukan setelah menikah. Baik, dan tentunya ini adalah salah satu dari hal yang memang ekstra boleh dikatakan untuk orang tua mendekati sang anak, supaya jangan sampai sang anak nanti mencari pengetahuan di luar yang tentunya salah bimbingan dan salah arah. Baik, Prof dan Dokter, kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen ketiga, dan pemirsa Bali TV di segmen ketiga nanti kami mengundang Anda bagi yang ingin ikut untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Silakan nanti menghubungi di 0361894800 atau di 0361894801. Dan sekarang kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Bali TV, kita sudah memasuki di segmen ketiga untuk di program Dialog Harmoni Bali. Dan seperti yang sudah saya infokan tadi, bagi pemirsa Bali TV yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi langsung di 0361894800 atau di 0361894801. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, saya ke Prof Suryani selanjutnya. Prof, tadi kalau kita berbicara kasih sayang itu kan memang benar-benar berperan penting dalam hidup kita. Nah, tapi seharusnya porsinya seperti apa untuk kasih sayang? Karena takutnya ada yang mengatakan, wah kasih sayangnya ini terlalu berlebihan, akhirnya si anak jadi manja. Atau kekurangan kasih sayang, akhirnya si anak jadi merasa terabaikan. Seperti apa, Prof? Kasih sayang jangan cuma berpikir ini disayang begitu. Kasih sayang itu dalam kita ngobrol, menghargai ini anak. Walaupun anak dia tetap punya nilai tinggi. Sebab kita selalu menganggap anak itu tidak tahu apa-apa. Anak itu tahu segala. Cuma belum bisa mengekspresikan. Itu harus kita tanamkan pada diri. Coba lihat mata anak kita, bayi kita. Dia tahu, cuma ngomong yang belum. Jadi dalam hal mengekspresikan emosi yang perlu kita latih, bagaimana bisa anak itu merasakan cinta kita, bagaimana dia bisa mengerti kita, itu harus ada dialog dengan anak. Kita pun harus belajar dengan anak. Ini yang saya lihat
orang tua menganggap anak bayi itu tidak tahu apa-apa, enggak. Dia tahu segala, cuma mengekspresikan belum. Justru kita orang tua harus tahu apa yang dia maksud, sehingga kita bisa memberikan. Pernahkah kita nyanjung anak kita, aduh anak cakep, ibu senang sekali, ayo dong nangis terus. Nah, jadi jangan nangis saja. Jadi kalau nangis terus, biarkan. Jadi kita melatih diri menjadi seorang ibu, tidak hanya sekedar melahirkan anak, tapi mampukah kita memberikan rasa kita pada anak, sehingga dari reaksi anak kita belajar, dia senang enggak dengan ucapan kita ini, dia senangkah dengan rabaan kita ini, kita belajar dari anak. Tapi kalau anak nangis biasanya orang tua takut dimarahi tetangga. Biarkan itu tetangga. Kalau dia nangis, anaknya tetangganya. saya bilang kalau anak nangis, aduh terus nangis bagus, suaranya bagus, gitu dong. Iya, metode terbaru saya baru tahu ini kalau lagi berdialog Dengan dia Bapak, menangis baru tahu keras, itu akan melatih pita suaranya. Dengan demikian anak itu akan keras, jangan dimarahi. Iya. Jadi dulu orang Bali kalau ngomong kan keras-keras, sekarang tidak bisa kita, Bu, saya karena tidak pernah diajarkan sejak kecil. Malu sama tetangga, Prof. Sekarang tetangganya deket-deket sekarang, kalau dulu kan tetangganya jauh-jauh, Prof. Peduli tetangga, itu harus perlu dalam punya anak ya, tetapi di luar itu ya tentu harus peduli. Tetapi untuk anak, kalau anak kita menangis, biarkan, aduh bagus terus dong, biar kamu pinter dan sebagainya. Baik, ini pemirsa Bali TV yang punya anak, ibu-ibu nih, kalau mendengarkan dari apa yang sudah disampaikan Prof. Suryani, dari sekarang berarti kalau mendengar anaknya menangis, biarkan menangis ya, terus menangis ya. Baik, kalau dari Dokter Chok sendiri nih, bagaimana Dok untuk menyikapinya, Dok? Jadi saya melihat dengan kondisi di mana seperti tadi, bahwa anak itu memang perlu diperhatikan untuk bisa mereka juga merasakan kasih sayang dan memberikan kasih sayang yang pada intinya nanti kan, kalau memang setiap orang sudah punya yang namanya rasa cinta itu, tentu harusnya kedepannya mereka mudah untuk mencari pasangan. Karena sudah ada dasar bagaimana berbagi nanti ke depannya. Tapi pada kenyataannya kan belakangan kita melihat juga banyak orang yang justru sampai umur 40, 50 belum juga mau untuk menikah dan menjalin hubungan dengan pasangan. Sehingga ini menjadi pertanyaan buat kita, apa yang terjadi? Apakah memang lebih nyaman dengan kesendiriannya, ataukah pernikahan itu suatu yang mengerikan untuk dijalani? Dan memang kami melihat banyak perkawinan sekarang ini mempertontonkan justru bukan kasih sayang yang seperti tadi Prof gambarkan, tetapi banyak mempertontonkan kekerasan, entah mulai ngomel dengan pasangannya, menghakimi pasangannya, bahkan sampai melakukan tindak kekerasan yang ujung-ujungnya akhirnya negara pun turun tangan dengan adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini kan menunjukkan bahwa budaya kita yang tadinya kita anggap bisa memproteksi, tapi pada kenyataannya dengan bertambahnya masyarakat penduduk ini membuat kita banyak melupakan ajaran-ajaran yang memang menjadi semacam guidelines, arahan untuk kita bagaimana membangun keluarga yang harmonis, bagaimana melahirkan anak yang berkualitas, yang ujungnya karena kondisi sekarang begitu dibombardir oleh globalisasi, kita akhirnya melupakan itu dan mengejar yang namanya ekonomi, materi, karir, kemudian lupa dengan waktu yang harus kita luangkan, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan materi dan spiritual misalnya, bagaimana memperhatikan anak yang sudah kita lahirkan. Jangan sekedar menjadi pelengkap ketika arisan katanya sudah punya anak, kalau ditanya oleh anggota arisan lainnya. Hanya sekedar itu saja, basa-basi ya. Jadi saya rasa ini perlu diperhatikan agar tidak nanti kita punya anak sarjana tinggi-tinggi tetapi tidak kemudian mau menikah karena ketakutan yang kita tanamkan sejak kecil. Tanpa kita sadari, mereka menjadi takut untuk berumah tangga karena khawatir tidak bisa menjaga hubungan baik dengan pasangannya, atau khawatir akan mengalami hal serupa dengan apa yang mereka saksikan 10 tahun pertama tadi. Jadi masih ada traumatis seperti itu ya, Dok. Betul. Ya. Baik. Karena masa lalu itu tidak bisa kita hilangkan. Masa lalu itu bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi masa lalu itu kita bawa. Bahkan di memori kita itu tersimpan dengan rapi,
kalau itu menjadi sesuatu yang traumatik buat kehidupan kita. Dan ini kalau dibiarkan, maka seperti tadi, akan muncul ketakutan, kekhawatiran, tidak berani mengambil sikap, sampai pacaran 8 tahun, 10 tahun, tetap pacaran tanpa berani mengambil sikap untuk naik kelas lah, boleh dikatakan kan. Ketika Anda memutuskan untuk menikah, itu artinya Anda mencoba untuk melakukan suatu proses pendewasaan diri bagi diri Anda. Nah, itu tidak berani dilakukan, artinya ada sesuatu yang terjadi. Yang kejadian-kejadian masa lampau seperti itu ya, Dok. Ya, kalau dari Prof. Suryani menanggapi ketika kita memiliki ya boleh dikatakan traumatis tersendiri seperti itu, mungkin ketika dulu disakiti, ditinggalkan pacar, akhirnya nggak berani lagi pacaran bertahun-tahun, kemudian sama seperti yang dokter sampaikan tadi, beraninya cuma level pacaran aja, tapi menikah nggak berani, sepertinya takut. Seperti apa, Prof, untuk bisa menyembuhkannya? Saya melihat trauma yang paling mendasar yang membuat orang itu berani atau tidak adalah seperti tadi, waktu dibuat 9 bulan dalam kandungan, waktu dilahirkan, dan 10 tahun pertama. Inilah memberikan dasar bagaimana dia menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau kita ingin membuat orang Bali kembali seperti dulu, berani menghadapi tantangan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka perlu memberikan program. Jangan sekedar punya anak. Banyak orang sekedar hanya untuk anak, sekedar anak, padahal itu melahirkan generasi. Yang kedua, anak-anak sekarang kecil-kecil sudah melakukan hubungan seksual, karena itu lihat di film, lihat teman-temannya dan sebagainya, seakan-akan seks itu hanyalah sekedar hubungan. Padahal seks itu adalah untuk bisakah kita menjaga kasih sayang dan melahirkan anak-anak berkualitas. Ini kalau paham Bali, kalau paham Barat sih tidak. Seks adalah kebutuhan manusia yang harus diekspresikan dan dikeluarkan. Tapi kami melihat dari budaya Bali, seks ini hanya dilakukan kalau Anda mempunyai hubungan sebagai suami istri. Bisakah seperti itu? Tapi sekarang kan bebas karena kita mengikuti gaya budaya lain. Siapapun bisa diajak hubung, kalau sudah hamil gugurkan, dan dokter mau menggugurkan. Di Bali menggugurkan adalah membunuh, bukan hanya sekedar setetes darah. Dan ini tidak akan pernah diam. Roh-roh anak ini akan terus mengganggu saudara-saudaranya, ibu bapaknya dan sebagainya. Tapi jangan menganggap bahwa selesai sudah, justru makin banyak tantangan. Dan kami dari penelitian kami melihat betapa banyaknya orang Bali menggugurkan dengan memakai IUD tanpa sadar kita disuruh menggugurkan anak kita. Karena kalau memang betul IUD itu tidak menggugurkan, tidak ada orang yang lahir dengan IUD. Nah, sejak diperkenalkan IUD, gangguan jiwa meningkat. Coba lihat, banyak orang gila, dipasung dan sebagainya. Jangan berpikir bahwa itu memang keturunan. Tidak ada keturunan. Itu adalah karena faktor 9 bulan dalam kandungan sampai 10 tahun pertama. Kalau ini disadari oleh masyarakat, mari kita perbaiki diri kita. Bagaimana melatih diri kita bisa menyayangi suami kah, istrinya, anaknya, cukup. Yang sekarang kan cuma ditekankan anak perempuan harus dididik keras, anak laki tidak perlu karena dia akan tinggal. Justru ini mengerikan, laki-laki Bali lemah. Tidak berani menghadapi perempuan yang galak-galak. Sedangkan yang perempuan datang ke keluarga suami galak karena sudah dilatih untuk berani. Jadi bukan karena ada Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Bro. Ya itu terlalu begini. Harusnya program-program dilihat bagaimana budaya Bali. Tapi budaya Bali sudah luar biasa kok. Maaf, Prof. Nah, kalau semisalnya perempuan memang harus diwajibkan dia dididik sama orang tuanya keras. Nah, apakah ini mungkin bisa menekan kekerasan dalam rumah tangga? Enggak, justru menambah kekerasan dalam rumah tangga karena dia sudah terlatih melihat bagaimana seorang ibu keras. Ibu saya keras, tanpa sadar dia melakukan. Karena Tuhan ingin beritahu, kalau kamu tidak senang dikerasi, coba lakukan. Ternyata dia meniru apa yang dilakukan ibunya. Baik, jadi seperti itu tiru-meniru ya. Kalau dari tapi dokter sendiri? saya melihat tidak hanya sekedar memori, tadi memang ada peranannya karena itu yang menjadi kemudian program di pemikiran kita. Tapi juga karena boleh dikatakan kan ada drive yang dimiliki oleh masing-masing, dan kita memahami laki perempuan beda bahasa.
beda cara mengungkapkan, cara mengekspresikan, yang perlu juga dipahami dan dipelajari. Karena tidak jarang kita menganggap diri kita sama seperti pasangan, padahal misalnya saya punya istri, bahasanya harus sama dengan saya, belum tentu. Cara mengekspresikannya berbeda, karena seperti tadi Prof katakan, kita mendidik pun berbeda ya. Kita lihat misalnya untuk perempuan kan, ibu-ibu sudah terbiasa untuk melihat langsung kepada anak-anaknya ketika menyusui. Tetapi kalau kita yang laki-laki, kita kalau melakukan kedekatan itu biasanya lebih senang kalau bersebelahan, ya. Tidak berhadap-hadapan. Kalau diajak ngobrol pasti noleh ke yang lain. Nah, karena kita terbiasa untuk berjuang bersama itu dengan kawanan kita menghadapi musuh, mungkin ya. Catatan sejarahnya laki-laki yang banyak berjuang. Nah, ini yang juga saya rasa perlu dipahami agar tidak kemudian hanya karena perbedaan cara kita membahasakan sesuatu, cara mengekspresikan sesuatu, kemudian menjadi cikal bakal perkawinan yang kita bangun itu menjadi permasalahan tersendiri. Atau anak-anak yang kita sudah lahirkan akhirnya merekam memori kekerasan hanya karena tadinya ingin beradu argumen lah dengan pasangan. Tapi kan buat anak-anak ini ketika debat pendapatnya sudah cukup keras, bisa dianggap mau perang ini dipikir sama anak-anak. Jadi di memori mereka pun jadi tidak nyaman. Sehingga baiknya memang kalau kita ingin berargumen dengan pasangan dan kalau sudah punya anak, cari tempat, cari waktu tersendiri. Jangan dipertontonkan di depan anak. Karena anak belum waktunya untuk melihat hal tersebut, dan mereka juga belum waktunya untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Kecuali kalau kita juga nanti ada waktu untuk menjelaskan apa sih yang kita lakukan tadi, apa sih yang terjadi dengan ibu kamu, dengan bapak kamu. Nah itu ada waktu untuk dijelaskan, tidak masalah. Tapi yang sering terjadi kan kalau sudah terlanjur emosi, ya udah tinggal begitu saja. Akhirnya anaknya merekam sesuatu yang mengerikan, yang akhirnya membawa kepada kondisi di mana ketika mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, ini yang menjadi salah satu pilihan atau mainframe mereka untuk menghadapi permasalahan. Yang lainnya adalah masalah di mana waktu menikah, perempuan menganggap bahwa ibu mertua adalah ibunya sendiri. Padahal kita harus bisa bersikap itu ibu dari suami kita. Dan di sini sering terjadi benturan. Mertua menganggap mantu ini adalah anaknya, kemudian sedikit-sedikit dimarahi, sedangkan anak menganggap mertua itu ibunya, dilawan. Nah, bisakah kita menyadarkan sebelum menikah, mertua adalah ibu dari atau bapak dari suami kita, bukan orang tua kita. Dan karena itu kita bisa menjaga bagaimana tidak berkelahi. Dan perkelahian antara menantu sama orang tua, mertua, itu masuk ke dalam memori anak. Dan semua itu membuat merasa tidak nyaman. Karena itu saya selalu anjurkan pada ibu-ibu, jangan menganggap menantu adalah anak saya. Sebab kalau anak dimarahi, kalau misalnya tidak bangun pagi misalnya, kamu itu tak bisa bangun jam sekian. Nah, karena menganggap itu anaknya. Menantu tetap menantu. Bisakah menganggap menantu adalah saingan dalam memperebutkan cinta anak, dan semua anak marah. Kok mama bilang saingan? Habis kalau bilang kita teman, nanti tetap aja enak. Kalau saingan, ya kita bagaimana tidak marahi dia, kita harus bisa seperti ini dan sebagainya. Prof, berarti ada perbedaan mindset kalau biasanya ketika mereka yang akan menikah dikatakan nanti harus kamu menghormati mertua, mertua harus kamu anggap seperti ibu kandungmu sendiri. Berarti beda lagi bahasanya, Prof. Kalau ibu kandungnya sendiri kita marah juga. Ibu untuk begitu aja enggak bisa. Enggak. Mertua adalah orang tua dari suami yang kita cintai. Dan itu juga yang mungkin membuat kalau dulu mungkin gampang mencari pasangan yang bisa tetap menikah sampai 50 tahun, 75 tahun. Nah, seperti Prof kan tahun depan 50 tahun, Prof ya. Wow, perkawinan luar emas, biasa. Prof ya, luar biasa. Jadi perkawinan emas, tetapi buat generasi sekarang rasanya semakin pendek mereka semakin merasa ini pencapaian ya, karena
kalau lama-lama menikah katanya membosankan. Nah, ini yang saya rasa juga perlu menjadi perhatian. Justru semakin kita bisa menjaga sebuah hubungan, semakin lama kita bisa menjaga sebuah hubungan dalam suatu perkawinan, itu menunjukkan kita sudah semakin dewasa. Dewasa untuk menghargai pasangan kita, dewasa untuk menghargai sebuah hubungan, dan dewasa juga untuk menjaga hubungan tersebut. Karena kalau tidak, maka yang seperti sekarang kita lihat, belum hitungan tahun pun sudah berani untuk mengambil keputusan untuk menikah. Hanya karena beradu argumen atau karena tidak paham dengan pasangan. Padahal otak kita ini butuh minimal 2 tahun untuk menyadari apa yang dilakukan oleh pasangan kita, bahwa itulah menjadi kebiasaan yang dia lakukan atau menjadi khas dari pasangan kita. Kan kalau sudah 2 tahun kita lihat galungan sudah berapa kali, tahun baru sudah berapa kali, dan kalau agama lain mungkin waktu Idul Fitri sudah. Jadi mereka sudah melihat pasangannya bagaimana berinteraksi dengan keluarganya, dengan keluarga besarnya, sehingga kita bisa mengerti, oh pasangan saya ternyata peduli, oh pasangan saya ternyata bisa berkomunikasi dengan orang tua saya. Nah, dengan waktu 2 tahun ini tentu kita harapkan kemudian mereka mulai mengerti dan mau menjaga hubungan itu untuk bisa menjadi langgeng, sehingga harapannya tambah banyaklah pasangan-pasangan yang memang bisa mencapai kawin emas, ya 75 tahun, bahkan kalau bisa 100 tahun. Karena kan ketika Anda menikah, Anda kan mengikrarkan diri sehidup semati. Bukan berarti satu hidup kemudian satu mati. Tidak. Tapi untuk menjaga itu sehingga keluarga yang harmonis, melahirkan anak-anak yang memang punya rasa cinta dan kasih sayang untuk dibagi tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masyarakat, bukan menjadi hal yang sulit untuk kita capai di masyarakat Bali ini. Iya, nah, kalau ingin kita melahirkan anak-anak berkualitas, maka pendidikan pada anak-anak sejak kecil sudah ditanamkan. Jangan sampai melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Itu harus ditanamkan. Bapak, seperti kami lihat di Puri Kelungkung, kalau mereka menikah sudah hamil dahulu, itu akan mendewa saksi. Seluruh keluarga laki hadir bahwa itu betul anak. Nah, itu suatu pendidikan yang sebenarnya perlu dipikirkan. Jadi jangan sampai masalah ini semua orang tahu bahwa istri kita hamil, saya melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan sebagainya. Karena itu waktu punya anak dari kecil dalam cerita harus dia hanya mau melakukan hubungan seksual setelah menikah. Yang kedua, sebagai perempuan jangan menikah, jangan mau kawin lari. Lamarlah. Dengan Anda dilamar, semua keluarga laki pasti akan menghargai. Kalau tidak, siapa nyuruh kamu ke sini kalau kita membuat masalah? Kan kamu yang lari. Baik. Jadi akan timbul permasalahan baru yang lagi. Yang kecil-kecil ini perlu dimasukkan sejak dini. Kalau sudah remaja, tidak mau mereka. Iya, baik Prof dan Dr. Chok, ini sangat menarik sekali dan semakin menarik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan tidak terasa kita sudah memasuki di segmen terakhir, dan kembali lagi kami mengundang Anda pemirsa Bali TV, bagi Anda yang ingin ikut untuk bergabung, ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita, silakan bisa menghubungi di line telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan kita dengan kedua narasumber kita. Tadi sudah bersama Prof. Suryani, sekarang lanjut ke Dr. Chok. Dok, kalau sejauh ini yang tadi kita bahas terkait kasih sayang kan memang harus kita lakukan sejak dari awal, dari kandungan, kemudian supaya memori dari sang anak itu bagus ya Prof ya. Nah ini dari pertanyaannya, apakah kasih sayang ini nantinya dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dari segi mental? Ya, jadi kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Sehingga kalau namanya kebutuhan dasar tidak hanya sandang pangan papan saja yang seperti diajarkan di sekolah sebelumnya, tetapi ini juga mencakup
kasih sayang, rasa cinta, rasa aman. Iya. Sehingga kita sebagai manusia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi kita sekarang ini. Iya. Karena kalau tidak, kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka akan membuat kita menjadi rentan mengalami suatu gangguan atau kondisi psikopatologis ke depannya. Iya, iya. Maaf sekali dok, saya harus potong karena kita sudah ada penelpon yang masuk. Om Swastiastu, selamat sore. Om Iya. Swastiastu. Baik, Om Swastiastu, selamat sore dengan Bapak Mahayadi di Jimbaran. Iya, Iya, baik betul. Pak Mahayadi, silakan Pak pertanyaannya. Mungkin singkat saja ya Pak ya, pertanyaannya langsung ke poin. Iya. Jadi begini, zaman yang membawa anak muda yang barangkali merubah perilaku maupun mengikuti zaman perkembangan pada saat ini. Jadi kepada Profesor narasumber ini, kalau kita maknai bahwa kasih sayang, perkawinan dan budaya Bali ini memang kalau kita seperti dulu, seperti tadi Pak Prof katakan bahwa anak berbangun siang dibiarkan. Kalau saya beda dok, Prof. Saya beda. Anak itu harus bangun pagi, betul-betul menyambut mentari pagi dan rezeki pagi. Tapi kalau dibiarkan anak, mantu, apapun bangun siang itu kayaknya di Bali kurang tepat bagi saya. Ya, demikian dari saya, Prof. Terima kasih. Om, Iya. Santi, Om. Baik, terima kasih Bapak Mahayadi di Jimbaran sudah bergabung dan langsung ditujukan ke Prof. Silakan Prof, mungkin Saya langsung menjawab. setuju bangun siang tidak bagus. Tetapi caranya tidak harus kamu harus bangun pagi. Kemudian kita bisa ngobrol apa enak bangun pagi itu. Bagaimana kalau begini ya, kita kalau tidak pakai kontak spirit, kamu kok terus bangun siang-siang. Semua orang kalau diatur, diberitahu pasti marah. Nah kalau ingin mereka berubah, ajak ngobrol. Dengan ngobrol, bisakah kamu bangun pagi? Kalau bangun pagi begini-begini dan sebagainya, dalam keadaan suasana bukan menasihati, tapi ngobrol. Yang kedua yang kamu perlu bangun pagi supaya nanti dapat sinar matahari. Coba sekarang orang Bali banyak kok yang pendek-pendek karena dia bangun siang, ya jam 12 baru bangun, tidak pernah kena matahari. Coba lihat, lehernya memendek, ganteng mukanya, tetapi kemudian kalau lihat keseluruhannya hilang cakepnya karena lehernya sudah tidak kelihatan lagi. Jadi sekarang terjadi seperti itu. Jangan menganggap di Bali itu ada matahari, tapi kalau kita tidak pernah keluar ya akan sama. Jadi menurut saya kalau kita ingin menasihati anak, jangan langsung kamu harus bangun pagi. Tidak ngerti kan, papa aja sudah bangun pagi. Tidak perlu demikian. Dengan cerita, dengan ngobrol, biar datang dari dirinya keterpanggilan untuk berubah itu. Walaupun kita pernah sebagai anak Ya. Ya. dan kemudian dewasa menjadi orang tua, tapi pada akhirnya sering kita ketika menghadapi anak mengambil peran sebagai orang tua, akhirnya senangnya nyuruh. Padahal pas saat kita jadi anak itu paling nggak senang kalau disuruh, ya. Karena kita menganggap seolah-olah kebebasan kita diatur oleh orang lain. Nah, saya setuju dengan Prof tadi katakan, memang komunikasi itu perlu disesuaikan dengan umur mereka. Kalau masih dalam dunia fantasi, ya, umur 5 tahun sampai 7 tahun itu lewat cerita sebelum tidur. Tetapi kalau sudah mulai mereka punya logika, mulai bisa diajak untuk berdiskusi, ya lebih baik kita luangkan waktu untuk berdiskusi dengan bahasa yang mereka pahami ya tentunya. Karena tidak jarang kita nganggap mereka anak-anak tetapi harus ngerti instruksi kita. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Akhirnya banyak larangan yang pada kenyataannya kemudian di saat mereka tumbuh dewasa menganggap orang tuanya itu cerewet atau banyak ngatur karena terlalu banyak instruksi dan larangan. Dan ini yang tidak ingin kita dapatkan pada anak-anak kita yang akhirnya tidak ada kedekatan dengan orang tuanya. Baik, ya. Kalau dari Prof ada lagi yang ingin ditambahkan, Prof? Dari apa yang sudah ditanyakan tadi, mungkin juga banyak orang tua yang mendidik anaknya seperti itu, tapi cuman benar ada anak-anak yang tidak terima dengan hal seperti itu. Ya karena kami melihat memang orang tua itu lebih banyak pengalaman dari anak, lebih banyak memahaminya.
Tetapi cara untuk membuat mereka berubah perlu diperhatikan. Dengan anak boleh lebih langsung, tetapi dengan menantu tolong jangan mengatur menantu. Lebih bagus beritahu anak, beritahu dong istrimu itu kok bangun jam sekian belum bangun. Tapi beritahu jangan marahi gitu. Jadi kita harus bisa. Mungkin dia punya kebiasaan di rumahnya tidak pernah bangun pagi, itu ada banyak pembantu dan sebagainya. Sebab kalau kita memaksa, dia trauma, kemudian anaknya dipukul dan sebagainya. Yang rugi adalah kita sendiri. Jadi menasihati orang tidak selalu dengan menyuruh, tetapi kemudian lebih bagus dengan cerita. Kalau sulit, saya ajarkan lebih bagus Anda meditasi. Lewat meditasi, kontak spirit itu jauh lebih aman dan lebih cepat merubah anak tersebut. Jadi dengan meditasi, kontak spirit, kita tidak akan membuat anak itu marah atau jengkel, tapi tanpa sadar dia melakukan perubahan itu. Memang banyak orang itu kan tahyul, khayalan ibu. Mari kita sebagai orang Bali percaya bahwa kita punya spirit, punya roh, atma dan sebagainya. Cobalah gunakan kemampuan atma kita dalam kehidupan sehari-hari melalui meditasi. Iya, baik. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi sekaligus juga sudah disampaikan kesimpulan dari topik dialog kita, ya Dok ya, dan Prof ya dari terkait memaknai kasih sayang, perkawinan dan budaya di Bali. Ya, terima kasih sekali Prof Suryani dan Dr. Chok sudah berbagi informasi bagaimana cara kita untuk mengolah kasih sayang dan juga yang berhubungan dengan tradisi di Bali. Dan pemirsa Bali TV, demikianlah program dialog kita sore hari ini. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.